Orang kuat, shalom. Lagi, shalom. Pasar Sentani, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasar ini kurang lebih 3 kali berganti wajah. Pasar Sentani kurang lebih 3 kali berganti wajah. Sudah 3 kali dibangun, dibakar, dibangun, dan Injil di tempat ini tetap diberitakan. Apapun di dunia ini boleh berubah, tetapi Injil tidak akan berubah dalam mengubah hidupmu. Amin. Injil tidak akan bergeser untuk mengasihimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Papua, kau dengar. Kalau hari ini Injil lebih banyak diberitakan di gereja-gereja, tapi kami mau datang bawa Injil itu ke pasar-pasar. Kami mau bawa Injil itu ke jalan-jalan. Kenapa? Karena ada banyak orang yang tidak ke gereja. Lonceng gereja sudah bunyi, sudah memanggil umatnya untuk datang beribadah. Masih saja pergi keliaran, tidak mengingat akan harinya Tuhan. Kalau hari ini kami datang bawa Injil ke tempat ini karena Tuhan Yesus mengasihi hidupmu. Allah dia meninggalkan tahtanya, lahir di tempat yang paling hina, supaya Anda berada di tempat yang tepat. 1 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Tidak ada waktu lagi. Kita baru merayakan Natal tahun lalu. Sekarang sudah sampai di Natal, besok lagi tahun baru. Orang hura-hura. Tinggal lagi dan sudah Natal lagi. Waktu begitu cepat, tetapi saya mau bilang Injil akan tetap diberitakan di tempat ini sampai orang Papua menemukan jati dirinya sebagai anak Allah di dalam Kristus. Amin. Orang Papua hari ini banyak sekali persoalan masalah yang terjadi. Kekhawatiran melanda kehidupan mereka. Anak-anak mereka hidup dalam narkoba, minuman keras. Suami mereka pergi selingkuh, istri balas selingkuh. Suami pergi kawin, istri balas kawin. Minuman keras menghancurkan rumah tangga. Anak-anak dihancurkan oleh narkoba. Orang tua khawatir dan khawatir, akhirnya kekhawatiran itu membunuh kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini banyak orang Kristen tinggal berkata, aduh kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa saya punya hidup begitu susah? Alkitab tidak mengajarkan kita untuk berkata-kata yang negatif terhadap hidup kita. Hari ini saya mau bilang untuk hidupmu, jika suamimu masih berdosa, masih melakukan hal-hal yang menyimpang, masih memukul engkau, masih pergi selingkuh, masih pergi mabuk, masih pergi cari wanita lain, duduk dan doakan dia. Perkatakan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan akan mengubah hidupnya. Kalau engkau tidak bisa mengubah hidupnya, firman Tuhan akan mengubah hidupnya. Kalau firman Tuhan tidak bisa mengubah anakmu, kalau engkau tidak bisa mengubah anakmu, firman Tuhan akan mengubah anakmu. Amin. Allah hanya berfirman dan jadi semua ini. Dia tidak perlu membutuhkan kekuatan yang hebat. Hanya perkataannya, hanya sebuah perkataannya ada sebuah dampak yang luar biasa. Orang-orang Papua hari-hari ini dipenuhi dengan kekhawatiran. Khawatir membunuh kehidupan mereka. Khawatir membuat hidup mereka tidak maksimal. Khawatir membuat hidup mereka tidak ke gereja. Khawatir membuat hidup mereka tidak beribadah. Lonceng gereja bunyi, dia masih pergi cari babi. Lonceng gereja sudah bunyi, dia masih tarik Johnson, pergi narik Johnson. Berbulan sampai di gereja dia punya orang ada cari uang. Orang-orang Papua dengar, Injil diberitakan di tempat ini 164 tahun sebelum Anda lahir. Injil sudah ada di tempat ini supaya Anda tidak hidup di dalam kegelapan. Allah sudah merencanakan orang-orang Papua jauh sebelum Anda ada di tempat ini. Mungkin Anda tidak menerima keberadaan kekeritinganmu, hitam kulitmu, asal daerahmu, margamu. Mungkin kau tidak setuju kenapa saya lahir di tempat ini. Tetapi Tuhan menghendaki hidupmu berada di tempat seperti itu. Allah ingin mengasihi orang-orang Papua untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Anda harus sadar bagian ini. Ada orang Papua yang hari-hari ini mereka hidup hancur-hancuran. Pergi ke sana dan ke sini mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang tidak tepat. Akhirnya mereka menemukan kematian dan tidak menemukan kebahagiaan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Perhatikan, kekhawatiran itu menambah kesusahan dalam kehidupan kita. Orang-orang Papua, kau dengar,
Kalau kau punya rumah tangga mungkin hancur hari-hari ini. Suamimu tidak hidup dengan benar, istrimu tidak hidup dengan benar, anak-anakmu pergi cari minuman keras, narkoba, bergaul di tempat-tempat yang salah. Engkau hanya perlu memperkatakan firman Tuhan. Jangan khawatir, jangan sungut. Kenapa Tuhan kasih suami seperti ini? Kenapa Tuhan kasih istri seperti ini? Kenapa ada anak-anak seperti ini? Berhenti mengeluh dan katakan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Saya mau bilang untuk kita, ketika Yusuf di penjara, umur 17 tahun dia mendapat mimpi tentang dia akan menjadi seorang pemimpin. Tetapi mimpinya itu tidak berjalan sesuai yang dia harapkan. Dia harus dijual oleh saudara-saudaranya. Dia harus berada di tempat perbudakan. Bahkan dia harus menjadi seorang pembantu. Bahkan dia harus ada di dalam penjara. Selama 13 tahun dia melewati masa yang pahit. Tetapi pada waktu yang tepat, Allah mengangkat dia menjadi pemimpin dan menyelamatkan bangsa-bangsa. Mungkin hari-hari ini orang Papua hidup dalam tekanan, intimidasi, mereka hidup tidak maksimal, mereka hidup dalam kekhawatiran. Tapi saya mau bilang, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Pada waktu yang tepat Tuhan akan mengangkat ekonomi orang Papua. Pada waktu yang tepat Tuhan akan mengangkat anak-anak Papua menjadi pemimpin. Pada waktu yang tepat Tuhan akan membawa bangsa ini berlari ke bangsa yang lain, memberkati kehidupan mereka. Pada waktunya orang-orang akan melihat ke tanah Papua dan akan melihat orang-orang Papua bersinar bersama dengan kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Allah tidak akan berdiam diri terhadap hidupmu. Allah peduli terhadap hidupmu. Untuk itu dia mati bagi orang Papua. Amin. Apa yang engkau khawatirkan hari ini? Apa yang engkau khawatirkan itu tidak mempengaruhi kehidupanmu. Tapi saya mau bilang, kalau kau perkatakan firman Tuhan, bangun pagi lihat anak-anakmu yang luar biasa, doakan dia dan katakan, Tuhan berkati anak saya, jadikan dia seorang hamba Tuhan, jadikan dia seorang pemimpin, jadikan dia orang-orang hebat. Doakan dia, katakan firman Tuhan, ya hadapan Tuhan dan katakan masa depan yang Tuhan sediakan, masa depan yang terbaik. Kekhawatiranmu tidak akan menyediakan masa depanmu, tetapi Tuhan akan menyediakan masa depanmu. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dengar, Tuhan dengan sengaja menaruh orang-orang Papua menjadi biji mata Allah. Tuhan dengan rencananya yang teliti, yang begitu sempurna, menempatkan kita ada di tanah Papua. Baik engkau yang rambut lurus, yang datang dari luar, atau engkau yang lahir di tanah ini, yang memiliki hak di tempat ini. Tuhan dengan sengaja menaruh hidupmu di tempat ini untuk bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Tanah Papua ini sudah dimeteraikan dengan Kristus 164 tahun yang lalu. Engkau tidak perlu lagi mencari ke sana dan ke sini. Keselamatan ada di tempat ini. Hamba Tuhan besar manapun dia tidak bisa merubah orang Papua. Kau mau panggil Benihin datang di tempat ini, tidak akan merubah orang Papua. Orang Papua hanya bisa merubah hidupnya ketika mereka berjumpa dengan Kristus. Ketika mereka mencari Kristus, ketika mereka mengizinkan Yesus menjadi penguasa tunggal atas tanah ini. Ketika itulah kekhawatiran hilang dari hidup mereka. Anak-anak mereka yang menuju kegagalan, Tuhan mampu mengubah hidup mereka menuju kepada keberhasilan. Allah mampu mengangkat Yusuf dari dalam penjara menjadi seorang pemimpin. Allah mampu mengubah Daud yang seorang yang mencuri istri orang tetapi menjadi pemimpin yang hebat. Apalagi yang kurang dari Allah kita. Allah memilih Abraham pada usia 75 tahun dan dia bisa melahirkan generasi bangsa Israel. Apa yang kurang dari Allah kita? Dia mampu melakukan sebuah perkara yang Anda tidak bisa pahami. Hilangkan kekhawatiran daripada hidup. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekhawatiran itu seperti benih. Kalau kau tanam mangga yang tumbuh mangga, tidak mungkin itu buah kedondong yang tumbuh, yang buah. Kau tanam mangga itu yang tumbuh. Ketika kau khawatir, kau gini, Pace, kau ini tinggal mabuk saja, kau akan katakan dia mabuk terus. Ketika kau bilang kau punya anak, kau ini nakal sekali, kepala batu, kau punya anak akan nakal terus. Itu kekhawatiran, kau tanam dia benih yang salah. Ketika orang membencimu dan berkata, kau dulu hidup tidak benar ya, kau curi orang punya suami, kau hidup dengan orang suami, kau kawin cerai. Tuhan tidak peduli masa lalumu. Perempuan yang Samaria itu, dia punya suami 4. Allah panggil dia, Allah temukan dia. Dia pergi bawa dia punya bangsa ketemu dengan Tuhan. Allah tidak peduli dengan masa lalumu. Allah tidak peduli dengan kehidupan moralmu yang salah. Bapak Ibu Saudara tahu, Lot, dia punya anak yang pertama, lahirlah bangsa Moab. Dari bangsa Moab itu lahirlah Rut. Dari Rut itu lahirlah Daud. Dari Daud itulah sampai kepada Yesus Kristus.
Allah tidak peduli siapa engkau. Allah tidak peduli masa lalumu. Allah tidak peduli moralmu yang rusak. Tetapi ketika hari ini kau mencari Tuhan, engkau berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat, maka Allah siap mengubah masa depanmu. Allah siap mengubah suamimu. Allah siap mengubah istrimu. Allah siap mengubah anakmu. Allah siap mengubah kampungmu. Allah siap mengubah orang-orang Papua demi kemuliaan bagi namanya. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Biar hari ini sorga melihat tepuk tangan dari tempat ini. Amin. Oleh sebab itu perkatakanlah hal-hal yang baik kepada orang-orang di sekitarmu. Kalau hari ini kau bilang begini, Tuhan kenapa saya susah sekali? Kau akan susah terus. Bangun pagi mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan. Percaya doamu itu akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Ketika kau bilang begini, Tuhan kenapa saya mengalami seperti ini? Kau akan terus seperti itu. Tuhan tidak akan mengubah nasibmu ketika engkau tidak punya inisiatif untuk mengubah dirimu dengan kata-kata yang baik. Kalau kau menghilangkan kekhawatiran daripada kehidupanmu, maka Tuhan akan menambah sehasta jalan kebaikan dalam kehidupanmu. Tetapi ketika engkau berjalan dalam kekhawatiran, maka keburukan-keburukan itu akan menambah, akan memimpin hidupmu. Amin. Saya mau bilang untuk kita, dari tengah-tengah badai sekalipun, dari tengah-tengah persoalan, Allah mampu berfirman bagi hidupmu. Kau punya masalah, kau punya masa lalu. Mungkin kau berjuang bagaimana supaya saya bisa terlepas dari alkohol, bagaimana saya bisa terlepas dari gaya hidup yang salah. Katakan kepada Tuhan, rubah hidup saya, rubah saya punya suami, rubah saya punya anak-anak. Kau tidak bisa rubah mereka. Tuhan yang menciptakan isi hati mereka. Ketika Allah mengutus Musa untuk pergi bawa keluar bangsa Israel, Allah mengeraskan hati Firaun. Dong berjuang bagaimanapun juga Firaun punya hati keras. Allah sengaja menutup hati Firaun untuk membunuh dia. Saya mau bilang untuk kita, kalau Allah yang membuka, tidak ada yang menutup. Dan kalau Allah yang mengangkat orang Papua, tidak ada yang bisa menurunkan. Hari-hari ini Tuhan akan mengangkat anak-anak Papua terbang tinggi bagai Raja Wali. Setiap mata akan melihat ada mutiara-mutiara yang bersinar dari timur. Kenapa? Ada kuasa firman Tuhan yang berdaya kita, yang mampu menciptakan masa depan di hati orang-orang Papua. Amin. Mungkin kau sedang menuju rumah tanggamu hancur, gagal. Berdoa saja, pemulihan akan ada waktunya. Jangan kau khawatir, kau suami mungkin dia pergi jalan-jalan, kau bilang sama Tuhan, sorga pun tahu bahwa itu suami saya. Tidak ada orang lain yang bisa mengambil. Kau doa saja. Pada saat kau doa itu dia ada gelisah di sana, setengah mati, sungguh mati. Saya jalan-jalan ini sapu mama di rumah, sapu istri di rumah. Bapak ibu saudara dikasih oleh Tuhan, katakan dengan iman bahwa masalahmu itu kecil. Katakan dengan iman bahwa Tuhan kita itu besar. Dia berjalan di atas air ketika murid-murid itu bersusah payah menghadapi gelombang dan badai. Dan dia hanya datang dan berkata, tenanglah, ini aku. Tenanglah, Yesus ada di sekitarmu. Hari ini dia ada di sampingmu. Dia ada bersama-sama dengan engkau di sini. Dia ada di sana melihat hatimu. Dia tahu persoalan masalahmu. Dia tahu apa yang kau alami. Dia tahu pergumulanmu. Dia tahu harapanmu. Dia menyediakan masa depan yang terbaik. Masa depan yang cerah, gila gemilang dan penuh harapan. Kepastian di dalam Yesus itu sungguh hebat, sungguh luar biasa, terjamin dan pasti. Kau mau cari apapun di dunia ini, kalau kau di luar Tuhan kau sia-sia. Kau tidak bisa berhasil, kau tidak bisa hebat. Hanya dengan Tuhan kau bisa hebat. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara, jangan kekhawatiran menambah sehasta saja jalan kita. Mungkin ada intimidasi dan bilang ini orang Papua itu muka terbaik. Siapa yang bilang muka terbaik? Menurut orang, menurut Tuhan itu kau hebat. Tuhan tidak pernah memandang wajah dan rupamu. Daud ketika dia ditinggalkan di penjaga kambing domba yang 2-3 ekor, Samuel datang mencari seorang pemimpin raja di dalam rumah dari Isai. Dia berkata, apakah semua cuma ini anakku? Dia bilang, masih ada satu tapi kecil. Terus melihat dia jaga-jaga itu kambing domba di sana. Tidak mungkin Tuhan pilih dia karena dia masih kecil. Samuel bilang, pergi ambil dia. Lalu apa? Alkitab mencatat manusia memandang rupa, tetapi Allah memandang hati. Hari ini dari sorga, Allah memandang hatimu. Allah memandang, tidak memandang rupamu.
Allah tidak memandang latar belakang moralmu. Mungkin kau pernah meninggalkan Tuhan dengan gaya hidup yang salah. Mungkin kau pernah curi suami orang, kau pernah ambil istri orang, mungkin kau pernah menghancurkan rumah tangga orang. Tuhan tidak peduli semua itu. Tuhan hanya peduli hatimu. Kalau hari ini kau persembahkan untuk Tuhan, Tuhan akan mengubah masa depanmu. Tuhan akan mengubah masa depanmu. Engkau perlu tahu, Tuhan pun hadir dari keturunan yang tidak bermoral. Rut itu keturunan tidak bermoral. Dia punya nenek moyang itu. Siapa? Dia punya mama itu lahir dari mana? Dari dia punya tete sendiri. Anak kawin dengan bapak, lahirlah bangsa Moab, dan bangsa Moab itulah lahir Rut. Dari Rut itulah lahir Daud. Itu perkawinan model apa? Tidak bermoral. Tetapi Allah memakai generasi itu melahirkan Daud. Dari Daudlah lahir Kristus. Ada seorang perempuan yang bernama Tamar. Dia tipu dia punya bapak mantu, dia kawin dengan dia punya bapak mantu. Dari generasi Tamar lah lahir Kristus. Apa yang kurang? Allah dia memilih orang-orang yang tidak layak untuk membuat hidup mereka layak. Allah memilih orang-orang yang tidak terpandang supaya hidup mereka terpandang. Allah memilih orang-orang yang terhina supaya hidup mereka mulia. Allah memilih orang-orang yang diabaikan supaya mereka menjadi pribadi yang berguna di tangan Allah. Amin. Mungkin orang-orang Papua kehilangan berkat, orang ambil yang punya harta. Tetap hanya jual keladi, betatas, pinang. Jangan marah terhadap orang-orang yang mengambil harta benda orang Papua. Jangan marah terhadap kekayaan Papua yang dikuras untuk bangsa-bangsa. Berdoalah bagi mereka. Suatu saat harta benda itu akan dibawa kembali untuk membangun Papua. Allah mampu memutarbalikan fakta. Hari ini mereka sedang tampung di tempat lain. Besok Tuhan pindahkan ketika Ayub kehilangan harta bendanya. Allah mengembalikan berlipat kali ganda. Siapakah yang dapat menutup berkat bagi orang Papua? Kau tidak bisa tutup. Hari ini dong curi, hari ini dong curi. Besok Tuhan kembalikan. Besok Tuhan kembalikan harta orang Papua. Saya mau bilang, besok Tuhan kembalikan. Kau punya suami mungkin Tuhan orang curi, nanti Tuhan kembalikan. Kau punya anak-anak hilang, nanti Tuhan akan kembalikan mereka bersama-sama dengan kemuliaan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan berkecil hati. Injil 160 tahun dia memegang tanah Papua supaya orang Papua melihat Kristus, tidak melihat emas, tidak melihat harta kekayaan, tetapi orang Papua memandang Kristus. Kristus menjadi penguasa tunggal di atas tanah ini. Amin. Haleluya. Kau jual sayur Gedika, tidak apa-apa. Tuhan dia tahu kau punya hati mengasihi dia. Daripada orang-orang kaya pakai emas, dia punya berlian, besok sakit penyakit, emas itu tidak menolong mereka. Kau yang hanya punya sayur singkong, pinang di rumah, jagung, kau sakit, kau hanya bilang Tuhan tolong. Tuhan dia tolong kau punya hidup. Kau tidak membutuhkan harta benda yang melimpah. Tuhan dia begitu mengasihi engkau. Tuhan dia harus melewati jalan yang lain menurut murid-muridnya, tapi Tuhan bilang mari kita lewat Samaria. Dia lewat Samaria, begitu dia ketemu perempuan yang keluar hanya jam 12 siang, takut dan malu karena orang-orang akan melihatnya. Terima kasih. Ketika Tuhan melewati dari Samaria, dia menemukan perempuan Samaria itu. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mengubah hidupnya. Tuhan hanya bertemu dengan satu orang dan mengubah satu orang, dan satu orang itu membuat seluruh kotanya bertobat. Bapak ibu saudara, hari ini bangsa-bangsa menunggu orang-orang Papua. Kalau satu pulau ini bertobat, saya yakin kemuliaan ini akan terpancar sampai kepada bangsa-bangsa. Amin. Amin. Minta maaf kalau ada yang tersinggung dengan khotbah saya. Ada mau protes firman Tuhan, Anda sedang memprotes Tuhan di tempat ini. Ini tempatnya Tuhan. Apapun yang Anda mau bicarakan, kami akan sampaikan Injil di tempat ini. Kami tidak singgung siapapun di tempat ini. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Herodes dia berdiri dari podium dan orang bilang dia apa? Oh, ini seperti suara Tuhan. Saat itulah malaikat menampar dia dan dia mati seketika dan cacing-cacing memakannya. Kalau kau tidak menghargai Tuhan di tempat ini ketika Injil diberitakan, saya mau bilang hati-hati dengan hidupmu. Jangan sampai Tuhan bakar lagi pasar ini dan kau kehilangan. Amin. Pasar ini berulang kali kami khotbah dan dirombak. Kalau Injil tidak diberitakan di tempat ini, presiden tidak pernah akan datang merubah pasar ini. Saya mau bilang hanya karena Injil, presiden bisa injak pasar ini. Ketika Injil terus diberitakan, 12 tahun Injil diberitakan di tempat ini. Amin.
Haleluya. Sekali lagi minta maaf kalau ada orang-orang yang tersinggung dengan khotbah kami. Ini pasar, tempat kami mau sampaikan Injil. Kalau Anda terima, puji Tuhan, Allah sedang menyentuh hatimu. Kalau Anda tidak terima, jangan seperti Firaun. Allah dengan sengaja mengeraskan hatinya hanya untuk membunuh dia, hanya untuk membuat dia masuk ke dalam lautan itu. Hati-hati dengan hati orang Papua. Kalau Injil diberitakan 164 tahun kita masih keras hati, lonceng berbunyi, mimbar, sudah ada pendeta khotbah masih keras hati, bertobat. Amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari hamba Tuhan yang berikut, siapa yang mau lanjut? Kalau tidak nanti saya lanjut sampai besok.